Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin membacakan materi yang telah kami buat yang berjudul Perpindahan Faktor Produksi Antar Negara yang disusun oleh 7 orang, yaitu Dimas Bayu Saiful, Muhammad Rifai, dan Wahyu Saputro. Latar belakang. Dalam era globalisasi, perpindahan faktor produksi antar negara menjadi fenomena yang tidak terelakkan. Negara-negara di seluruh dunia semakin terhubung melalui perdagangan internasional, investasi asing, migrasi tenaga kerja, dan transfer teknologi. Perpindahan faktor produksi memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi ekonomi global dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, terutama di negara berkembang yang membutuhkan suntikan modal dan tenaga kerja yang terampil. Pengertian faktor produksi. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Faktor ini mencakup sumber daya yang diperlukan agar kegiatan produksi dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan produk yang diinginkan. Dengan adanya faktor produksi, suatu usaha atau industri dapat mengolah bahan mentah menjadi bahan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Faktor ini mencakup 4 jenis utama: tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis faktor produksi. Tanah, sumber daya alam seperti lahan, hutan, tambang, dan air. Tenaga kerja, usaha manusia dalam menghasilkan barang dan jasa, baik tenaga kasar maupun terampil. Modal, barang hasil produksi yang digunakan untuk produksi berikutnya, seperti mesin dan bangunan. Kewirausahaan, kemampuan mengoperasikan faktor-faktor produksi yang mengambil resiko dalam bisnis. Selanjutnya, alasan perpindahan. 1. Perbedaan upah dan biaya produksi. Negara dengan upah lebih rendah menjadi tujuan investasi dan relokasi industri. 2. Ketersediaan sumber daya. Sumber daya alam atau tenaga kerja yang melimpah menjadi daya tarik. 3. Kebijakan pemerintah. Contoh, intensif pajak, perjanjian perdagangan, dan deregulasi dapat mendorong perpindahan. 4. Teknologi dan infrastruktur. Negara dengan infrastruktur dan teknologinya yang lebih baik menarik bagi investor. Selanjutnya, bentuk-bentuk perpindahan. 1. Migrasi tenaga kerja. Pekerja berpindah dari negara asal ke negara tujuan untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik. 2. Investasi asing langsung atau FDI. Modal masuk ke negara lain melalui pembangunan pabrik atau akuisisi perusahaan. 3. Transfer teknologi. Teknologi dan pengetahuan dibawa oleh perusahaan multinasional atau kerja sama riset. 4. Alih daya dan outsourcing. Perusahaan memindahkan bagian produksi ke negara lain dengan biaya yang lebih murah. Selanjutnya, ada dampak perpindahan faktor produksi. Dampak positif bagi negara penerima. 1. Peningkatan lapangan kerja dan transfer keterampilan. 2. Peningkatan cadangan devisa dan pertumbuhan ekonomi. 3. Akses terhadap teknologi modern. Dampak positif bagi negara pengirim. 1. Peningkatan remitansi atau pengiriman uang dari luar negeri. 2. Pengurangan pengangguran domestik. Selanjutnya, dampak negatif bagi penerima. 1. Ketergantungan pada modal asing. 2. Ketimpangan sosial dan eksploitasi tenaga kerja. 3. Tekanan terhadap lingkungan hidup. Dampak negatif bagi negara pengirim. 1. Brain drain atau kehilangan tenaga kerja terampil. 2. Ketergantungan terhadap remitansi. Selanjutnya, ada studi kasus. 1. Tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Indonesia merupakan salah satu negara pengirim tenaga kerja terbesar di dunia, khususnya ke Timur Tengah dan Asia Tenggara. TKI memberikan kontribusi besar dalam bentuk remitansi, namun juga menghadapi resiko perlindungan hukum dan eksploitasi. 2. Investasi asing di Indonesia. Indonesia menjadi tujuan utama investasi asing di sektor manufaktur dan teknologi, seperti kawasan industri di Batang dan Cikarang. Hal ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun menuntut peningkatan kualitas SDM lokal. Selanjutnya, tantangan dan rekomendasi. Tantangan, ketimbangan antara negara dan dalam negeri. 2.
Kurangnya perlindungan hukum bagi pekerja migran. 3. Persaingan global dalam menarik investasi. Rekomendasi 1. Meningkatkan keterampilan dan pendidikan tenaga kerja. 2. Reformasi kebijakan investasi dan perburuan. 3. Memperkuat diplomasi ekonomi dan perlindungan WNI di luar negeri. Selanjutnya ada kesimpulan. Perpindahan faktor produksi antar negara merupakan gejala alami dari globalisasi ekonomi. Meskipun membawa dampak positif seperti peningkatan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, perpindahan ini juga menimbulkan tantangan besar yang harus diantisipasi oleh kebijakan nasional dan kerjasama internasional. Ya, mungkin itu saja materi yang bisa saya bacakan. Apabila ada perkataan yang kurang mengenakan, tolong dimaafkan karena manusia tempatnya salah dan dosa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.